Halo teman-teman, selamat datang lagi di Laulo ILC. Oke, untuk teman-teman yang sedang nonton video ini pasti penasaran dengan yang namanya aplikasi Google Classroom. Nah, aplikasi Google ini adalah sebuah software ya atau aplikasi yang diciptakan oleh Google developer sendiri dengan produk-produknya. Yakni fungsinya itu untuk memanajemen sebuah file berdasarkan grup. Nah, biasanya Google Classroom ini itu dimanfaatkan oleh pembelajaran online zaman sekarang ini ya, saat terjadi pandemi COVID ini kita menggunakan banyak sekali Google Classroom karena untuk memanajemen tugas-tugas daripada murid-murid. Nah, dan kebanyakan juga aplikasi ini tuh digunakan pada dunia pendidikan seperti sekolah online yang sedang teman-teman saat ini rasakan ya. Dari SD, SMP, SMA maupun perkuliahan hingga SMK hingga perguruan tinggi sekalipun itu juga penggunaan yang menggunakan Google Classroom untuk memanajemen tugas-tugas murid-muridnya. Nah, hari ini saya ini akan memberikan tutorial untuk teman-teman semuanya bagaimana cara mengirimkan tugas yang baik dan benar agar tugas kalian sampai ke teacher atau sampai ke guru kalian dengan baik dan benar. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Sebelum masuk tutorial, kita opening dulu. Oke, ya kita sudah masuk di sini ya teman-teman ya. Syarat yang pertama adalah kalian harus memiliki email yang berjenis Gmail. Email yang berjenis Gmail. Intinya adalah Gmail ya, dari produk ya Google Gmail. Kalau kalian sudah punya Gmail, langkah pertama adalah kalian bisa search di Google ya, namanya adalah Google Classroom seperti ini. Nah, untuk cara settingnya itu atau kalau kalian pengguna handphone atau smartphone itu sama ya, tiga kalian sesuaikan sendiri. Nah, di sini saya pilih untuk Google Classroom-nya yang seperti ini, teman-teman. Oke, Google Classroom seperti ini, kita klik. Ya, intinya yang alamatnya Classroom Google. Nah, oke, ini saya akan contohkan yang sebagai teacher ya. Jadi lagi membuat kelas nih teachernya atau gurunya lagi membuat kelas nih. Nah, langkah yang pertama adalah ini kan contoh-contoh kelas yang sudah terbuka ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton di sini bisa lihat enak. Oh, kelas ini sudah ngumpulin apa, kelas itu sudah ngumpulin apa, itu jelas ya. Nah, langkah pertama saya akan membuat kelas baru di sini. Buat kelas baru. Nah, di sini misalkan kelasnya ini adalah contoh. Oke. Contoh kelas Laulau ILC gini ya, teman-teman ya. Terus untuk bagiannya kita buat YouTuber. Oke. YouTuber, oke. Nah, terus mata kuliahnya ini kasih dasar. Mata pelajarannya ya, dasar YouTuber. Nah, seperti ini. Untuk ruangannya ada di misalkan Laulau ILC seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kelas Laulau ILC baru kita buat. Oke, kita tunggu sebentar prosesnya. Kecepatan ini bergantung dari internet kalian masing-masing. Jika internet Anda cepat, dia prosesnya juga akan cepat. Kalau internetnya lambat, ya menunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti contoh kelasnya akan terbuka seperti ini, teman-teman. Nah, di sini itu setupnya ada banyak. Ini untuk yang teacher ya, untuk yang teacher. Nah, nanti untuk para teacher nih, kalau sudah membuat kelas, ini jangan lupa membagikan kode kelas kepada murid-muridnya. Nah, dan tugasnya murid adalah mengetik atau mencatat kode kelas ini yang nanti akan digabungkan ke para muridnya. Jadi muridnya bisa terhubung ini menggunakan yang namanya kode kelas. Atau bisa dimanfaatkan dengan salin undangan. Nah, ini salin undangan kalau kita lihat itu sudah terbentuk seperti kayak broadcastan WhatsApp gitu ya. Nah, nanti bentuknya gini. Google Classroom ini tinggal diklik saja, nanti dia akan masuk linknya ke sini, ke kelasnya, langsung auto masuk ya. Oke, ini kita tutup saja. Nah, kalau sudah selesai, ini ya untuk
teacher ini bisa mengedit-edit ya visualnya bisa ditambahkan temanya, misalkan mau ganti dari warna hijau, ini temanya YouTuber ya, YouTuber saya mau pakai yang gambar-gambar laptop gini ya, pilih tema. Oke, selesai. Nah, ini misalkan temanya seperti ini ya. Nah, lalu di sini itu kita bisa menjadwalkan pengumuman atau membuat postingan untuk siswa. Misalkan di sini aku mau posting nih untuk siswaku nih. Jika teman-teman sudah gabung, oke, add IG saya, oke, IG saya di ini ya. Lauren_Adis seperti ini. Lalu saya posting. Nah, jadi nanti setiap siswa nih ya yang gabung ke kelasnya Laulo ILC ini, itu dia nanti akan dapat pesan ini. Jika teman-teman sudah gabung, add IG-nya gitu ya. Nah, ini dari segi teacher dulu. Terus lalu teacher juga bisa memberikan tugas kepada siswanya. Nah, tugasnya itu nanti ada di bagian tugas kelas, lalu dibuat tugasnya. Ini untuk anggotanya ya, karena belum ada anggota ya, jadi belum ada. Terus di sini itu adalah untuk nilainya nanti akan keluar teman-teman. Nah, ini dari teacher dulu. Sekarang kita jadi murid. Nah, kalau jadi murid saya mau pakai bantuan Firefox karena ini pakai Chrome ya. Nah, sekarang ini saya jadi murid nih. Pak gurunya atau bu gurunya sudah kasih kode kelas. Kode kelasnya ini ya anak-anak, jangan lupa di add. Oke, kita pergi ke Classroom sama ya teman-teman ya. Google Classroom juga. Di sini lalu pilih yang ini, Google Classroom. Nah, misalkan teman-teman di sini itu ada tulisan login, kalian tinggal login saja pakai Gmail kalian. Kalau sudah login itu biasanya keluar fotonya atau huruf depannya. Nah, di sini ini kan Google Classroom saya nih sebagai murid. Nah, lalu saya itu mau gabung ke kelasnya Mr. Lau yang Laulo ILC tadi. Caranya gimana? Klik tambah pada bagian sini ya, klik tambah. Lalu di sini ada tulisan gabung kelas. Nah, kode kelasnya ini tinggal kalian copy dari yang sini. Ini ya, ini tinggal di copy saja atau diketik juga boleh. Di copy lalu dimasukkan ke sini, ya kan kode kelasnya, lalu bergabung. Nah, kita tunggu sudah masuk kah? Oke, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Ini sudah masuk nih kode kelasnya. Sekarang saya sudah, nah ini tadi saya kan sudah posting nih teman-teman nih. Jika teman-teman sudah gabung, add IG saya di Lauren Adis. Sudah dapat pesan. Kita cek tugas. Oke, tugasnya belum ada nih karena Mr. Lau belum kasih tugas ya. Tapi untuk kelasnya sudah tergabung. Berarti kalian sudah bergabung ke kelas. Nanti tampilannya itu kayak gini teman-teman. Ini ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ada lubang buder-buder ya gini. Oh, ini kelasnya Mr. Lau nih. Kita cek nih. Ada tugas gak? Oh, gak ada. Nah, sekarang tugas sekarang ini cara ngumpulin tugasnya ya. Ini teacher buat tugas sih. Oke, saya buat tugas di sini. Misalkan judulnya adalah tugas 1. Misalkan di sini saya kasih tulisannya belajar, oke, belajar YouTube. Nah, terus nanti di sini ada deskripsinya. Silahkan kerjakan dan kumpulkan dalam waktu misalkan 1 minggu sejak tugas ini diberikan. Nah, ini dari teacher ya, teacher ngasih tugas. Lalu teacher mau nambahkan ini ya teman-teman ya. Teachernya mau ngasih filenya nih berupa Word atau PDF yang jadikan tugas. Atau soalnya pun bisa ditulis di sini. Nah, ini misalkan saya mau melampirkan file untuk tugas ini nih apa ya? Cara menginstal
driver. Nah, ini misalkan ini tugasnya adalah cara menginstal driver. Oke, lalu disisipkan. Nah, di sini itu adalah waktunya, misalkan waktunya sampai besok ya. Ini kan 1 minggu nih kita buat sampai waktunya dalam waktu 1 hari, misalkan gini ya. Nah, dikumpulkan 1 hari jam 12 malam, misalkan. Nah, lalu untuk teachernya itu menugaskan kepada muridnya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Ya, tugas sudah ada ini ya teman-teman ya. Tugasnya ini ada di filenya PDF tugasnya. Nah, kita pergi ke kelas. Nih, kita pergi ke murid sekarang nih. Saya jadi murid, ngecek nih tugasnya Mr. Lau ada gak nih. Oke. Ya, kita refresh terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nah, ini ada tulisan nih. Oh, ada tugas dari Mr. Lau. Waktunya sampai 21 Oktober jam 12 malam. Kita lihat di tugasnya apa nih, lihat tugas. Nah, kita pergi jadi murid nih ya teman-teman ya. Jadi murid. Oh, ternyata suruh ngerjakan 1 hari tugasnya ini. Kita klik di sini ke filenya. Nah, misalkan ini soal-soalnya ya teman-teman ya. Nah, ini soalnya nih. Kalian kerjakan, ditulis tangan atau di Word juga boleh ya. Di Word ditulis tangan. Selesai nih misalkan ya, saya buat pakai Word di sini. Misalkan nih tugasnya sudah saya tulis nih. Oke, sebentar. Nah, ini misalkan tugasnya. Saya tulis di tugasnya. Oke, nomor 1, jawabannya apa? 2, jawabannya apa? 3, jawabannya apa? Nah, selesai kan? Kita save nih tugasnya pakai PDF ya. Ini saran saya sih, daripada pakai Word. Kalau Word itu biasanya beda versi, akan beda settingan juga, akhirnya merusak biasanya. Rusak filenya. Makanya supaya aman filenya, kita buat saja tugasnya ini namanya misalkan tugas Lauren. Ini ya. Nah, ini kalian bisa save dalam bentuk Word. Oh, ini apa? Oh, sorry, ini open, bukan save. Nah, ini save. Lalu kita browse ya. Lalu di bagian sini saya mau kasih jawaban Lauren nih. Nah, yang ininya kalian sebisa mungkin save 2 versi ya. Save dalam bentuk Word biar bisa diedit lagi, atau save dalam bentuk PDF. Nah, save dalam bentuk PDF sama juga di save as seperti ini. Nah, lalu pada bagian bawah ini dibuat PDF, dan ini hanya bisa di Word yang versi 2010 ke atas kayaknya, kalau tidak 2013 ke atas ya. Nah, nanti kan bentuknya sudah jadi PDF nih. Nah, ini filenya ya. Oke. Kalau sudah jadi seperti ini, itu kita saatnya mengirim tugas. Oke, saya sudah ngerjakan nih. Saya mau kirim ini. Tambah atau buat, di sini ada tandai sebagai selesai. Nah, kalian nambahkan nih di sini. Mau pakai Google Drive boleh, mau pakai link boleh, file juga nggak apa-apa. Kita pilih yang file saja. Nah, yang file ini kita upload berkas kita terlebih dahulu ya teman-teman ya. Atau di sini kita bisa tambahkan pakai, oh sama, semuanya harus pakai file ya. Harus di-upload dulu. Nah, ini kita ketik browse di sini. Oke, kita cek dulu. Lalu tadi di bagian musik. Nah, tugasnya kirim yang PDF saja, karena PDF itu tidak dapat dirubah walaupun versinya beda-beda teman-teman. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya. Oke. Nah, sudah masuk kan di sini jawaban PDF. Sampai ininya biru lah. Kalau sudah seperti ini dan biru, ini kalian klik serahkan.
jangan langsung di close. Kalau di close nggak akan terkirim. Ketik, pilih serahkan seperti ini. Oke, serahkan. Nah, kalau sudah diserahkan berarti tugasnya itu sudah dikirim. Dan jangan ditulis batalkan pengiriman ya teman-teman ya. Nanti akan ketarik lagi, nggak jadi kekirim. Jadi kalau sudah gini itu selesai, kalian boleh close ya. Nah, kita akan cek dari sisi teachernya. Oke, teachernya kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini dari sisi teacher itu memeriksa nih ya. Oh, tugasnya sudah ada yang ngumpulkan belum nih? Oh, ternyata yang sudah diserahkan 1 orang nih. Oh, ini sudah dikumpulkan tugasnya. Teachernya tinggal klik di sini dan melihat jawabannya. Oke. Nah, nanti jawabannya sudah kekumpul kan ini. Nah, sebentar, ini agak lambat nih. Nanti keluar di sini kok. Man, internetnya agak lambat saja. Kita buat percepat bisa gak ya? Oke. Nah, nanti itu dia muncul di situ teman-teman. Ini saya pakai ini aja biar cepat. Oke, nah ini bisa langsung nggak keluar nggak? Nah, nanti kumpulnya seperti ini, selesai. Nah, nanti munculnya kan di sini teman-teman nih, tugasnya teman-teman. Nah, ini kan muncul kan ya. Nanti teachernya melihat, oh ternyata nomor 2 salah dan menilai. Di sini menilai, misalkan nilainya 80 ya, terus teachernya ngomong nomor 3 dan 4 salah. Nah, misalkan gitu. Oke, baru nanti saya posting. Untuk teachernya memposting. Lalu untuk nilainya kita kembalikan. Kita kembalikan ke muridnya. Muridnya namanya Lolo ILC. Nah, nanti teman-teman itu harus sering memeriksa ya, apakah tugasnya itu sudah dinilai atau belum. Nah, ini misalkan nih. Oke, teachernya kasih nilainya berapa nih? Oke, dari tugas 1 ini, oke, teacher memberikan komentar bahwasannya nomor 3 dan nomor 4-nya salah. Nah, kalian bisa membalasnya juga. Iya, Pak, terima kasih. Misalkan gini ya, terus kalian posting di dalam tugas ini. Nah, tinggal kalian nanti lihat nih ya, teman-teman ya. Nah, ini kamu dapat tugas nilai tugasnya berapa nih? Oke nih, sudah dinilai nih. Nilainya berapa nih? Bisa kita cek kok. Lihat tugas, iya. Tugas Anda dinilai. Nilainya itu ada di ini, sorry, di sini nilainya nih. Nah, nilainya adalah 80 dari 100. Oh, sudah dinilai, nilai saya 80. Nah, seperti itu, selesai. Nah, seterusnya seperti itu sampai nanti teachernya memberikan tugas-tugasnya. Dan kalian yang mengumpulkan tugasnya setelah dikerjakan. Oke, di sini sampai sini adakah pertanyaan teman-teman? Jadi kita sudah bahas cara kirim tugas. Terus tugasnya itu tidak hanya PDF ya, bisa image, bisa file, bisa link, bisa dalam bentuk video dan sebagainya macam. Itu macam-macam sekali, banyak sekali ini ya. Jadi pada sisi tambahkan itu kan tadi ada link, ada Word, ada Google Drive, itu bisa kalian manfaatkan semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi jangan lupa like and subscribe channelnya Mr. Laut. Semoga menambahkan wawasan untuk Anda tentang Google Classroom. Oke, see you and bye.